Oke teman-teman semua, jadi kali ini saya akan menjawab satu pertanyaan yang sangat banyak ditanyakan melalui Instagram saya @MrSaifullah. Jadi di sana banyak banget DM yang tidak mungkin bisa jawab satu persatu. Namun teman-teman semua, dari banyaknya pertanyaan itu ada satu hal yang menjadi satu trouble, yang menjadi satu challenge, yang menjadi satu tantangan untuk anak muda di usia 21. Banyak di antara mereka, mungkin ini termasuk kamu yang sedang nonton video ini. Kak, saya sekarang di usia 20 tahun, saya sekarang di usia kelas 12 SMA, atau bahkan ada yang bilang saya sekarang berada di semester akhir di saat kuliah. Tetapi Kak, saya itu sedang di dalam keadaan yang galau, yang dilema. Kenapa? Karena saya itu mau benar-benar membahagiakan kedua orang tua, mau benar-benar sukses, mau benar-benar lulus dengan cepat Kak, mau benar-benar keterima di perguruan tinggi Kak. Tapi semangatnya saya itu kadang-kadang semangat betul, tapi kadang-kadang malah drop, nggak mau ngapa-ngapain dan ngemalesin. Akhirnya rebahan doang, main gadget doang, dan lain sebagainya. Oke, menarik ini teman-teman semua untuk kita bahas. Jadi di video kali ini saya akan menjawab dari statement yang diceritakan di awal tadi. Poin video ini adalah saya akan menyampaikan 5 hal yang harus kamu lakukan jika usiamu di bawah 25 tahun. Atau bagi kamu yang 30 tahun ke bawah, boleh deh kamu lakukan. Hal pertama yang harus kita lakukan, hal pertama yang harus kita selalu ingat bahwa sekolah itu penting, tetapi tidak cukup. Gimana maksudnya? Oke. Jadi poin yang pertama ini adalah saya menyepakati, saya menyetujui bahwa sekolah itu penting. Pendidikan di bangku kampus, di bangku kuliah, di bangku sekolah itu penting. Tetapi tidak cukup untuk bisa mengantarkan kamu ke dunia kesuksesan yang sejati. Saya secara pribadi, ini versi saya ya teman-teman semua. Di saat saya dulu kuliah, saya di situ sangat menyadari bahwa bangku kuliah sekarang tidak akan cukup membuat saya cepat dan mudah menuju kesuksesan. Meskipun saya di bangku kuliah secara akademiknya baik, rajin, disiplin, tetapi itu tidak cukup sekedar itu teman-teman semua. Harus ada track lain yang harus kita lakukan. Apa diantaranya? 1, harus punya jiwa leadership. Yang kedua, harus punya networking. Yang ketiga, harus punya skill yang itu tajam banget, yang jika orang mengenal kamu, kamu banget deh. Jadi teman-teman semua, ayo sadari ini dan lakukan bahwa di dunia sekolah, di dunia kampus, di bangku kampus tidak cukup untuk kamu gelutin itu doang lantas kamu meraih kesuksesan. Artinya, tekuni pendidikan, harus giat, harus belajar dengan sungguh-sungguh, tetapi perbanyak knowledge di luar bangku kuliah. Ini poin pertama, dan ini saya rasakan banget di saat saya awal-awal jadi mahasiswa baru. Yang kedua, jangan terlalu peduli dengan apa kata orang lain, apalagi kata orang itu usianya seusia kita. Kalau nasihat, jadi kata orang lain itu terbagi menjadi beberapa hal. Yang pertama, ada kata orang tua yang mereka jauh lebih dewasa, yang jauh lebih mengerti keadaan zaman sekarang. Tetapi ada omongan teman-teman seusia kita. Nah, di dalam konteks ini adalah jangan terlalu pedulikan apa kata teman-temanmu yang mungkin lebih suka ketika kamu tidak sukses dibandingkan jika kamu sukses. Jadi teman-teman semua, tugas kita adalah bukan menambal mulut mereka yang berkata tidak enak kepada kita, tetapi tugas kita adalah menutup telinga dan fokus pada arah, berfokus pada tujuan, sehingga apa yang kita inginkan itu bisa tercapai. Sebagai contoh, ketika kamu sudah punya skill yang tajam, anggaplah di dalam konteks ini kamu pengen menjadi entrepreneur. Artinya satu skill yang harus kamu kuasai adalah jualan atau teknik lobby atau selling. Tiba-tiba kamu posting produk, tiba-tiba kamu jualan sesuatu. Lantas kata teman-teman, "Ye, udah jualan, gimana, laku nggak? Ya mudah-mudahan deh kamu jadi orang sukses ya." Konteks ini sebenarnya doa, tetapi kalau kamu memahaminya dari orang-orang yang itu tidak cenderung biasa berkata seperti itu, maka ini akan menjadi satu kata-kata yang nyinyir mungkin. Ini menjadi satu kata-kata yang agak menyelekitkan hati mungkin. Jadi teman-teman semua,
Setiap kita melakukan ke arah yang maju, itu biasanya pasti ada aja kawan-kawan di sekitar kita yang itu mencoba melarang kita, mencoba mengejek kita. Tapi it's okay, nggak penting, jangan pedulikan omongan mereka. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kita sebagai anak muda, khususnya usia 25 tahun ke bawah, harus berani gagal. Tetapi ingat teman-teman semua, mentor saya pernah bilang, gagal itu punya masanya. Gagal itu punya kuotanya. Jadi kalau kuotanya kegagalan lu udah habis, maka next time-nya, di waktu-waktu berikutnya, kamu akan mendapatkan yang namanya kesuksesan. Jadi teman-teman semua, di dalam kehidupan, kalau kita couplingkan, kalau kita buat ini menjadi satu landasan, ternyata ada momentum orang mentok menjadi orang sukses. Tetapi ada momentum orang yang gagal. Sehingga mungkin kamu pernah merasakan orang-orang yang melihat orang-orang yang usianya udah 28, 30 sampai dengan 40 tahun. Pokoknya apa-apa aja nih yang dilakukan itu jadi duit. Apa-apa aja yang dieksekusi, oh jadi keberuntungan. Apa-apa aja yang dikerjakan, itu jadi keberkahan. Apa-apa aja yang dilakukan, dikerjakan, dan diseriusi, maka itu akan berbuah hasil yang maksimal. Kenapa? Karena mungkin mereka sudah menghabiskan jatah gagalnya. Oleh karenanya teman-teman semua, kita sebagai anak muda tentu harus berani ngambil resiko. Karena tidak pernah ada kesuksesan yang dibentuk dari kenyamanan. Ingat teman-teman semua, untuk melatih otot supaya kuat, maka kita harus rajin olahraga. Memikul beban-beban yang berat supaya ototnya itu terasah, ototnya itu seperti yang kita harapkan. Di dalam kehidupan, di dalam karakteristik, di dalam mentalitas, untuk membentuk karakter yang kuat, untuk membentuk mentalitas yang kuat, kita harus banyak yang kita kerjakan. Harus berani mengambil resiko. Artinya begini, semakin sering kamu mengalami kegagalan di usia muda, saya akan sama persis berpikir bahwa akan semakin sering kemungkinan kamu untuk berhasil di beberapa waktu ke depan. Bisa jadi ini yang kamu alami kegagalan sekarang itu adalah kegagalan terakhirmu. Sehingga kamu nggak boleh menyerah, lalu kamu harus terus bangkit. Kamu harus terus maju, kamu harus terus bergerak. Ini poin ketiga. Jadi harus berani gagal. Kenapa teman-teman semua? Karena kita sebagai anak muda itu harus memiliki tanggung jawab. Dan tanggung jawab adalah satu hal yang harus kita eksekusi. Dan mari kita disiplin akan itu. Lalu yang keempat, belajar. Ayo teman-teman semua, kita belajar untuk mempunyai tujuan dalam hidup. Jadi setelah saya amatin, khususnya ini anak usia 16 tahun sampai dengan 23 tahun. Mayoritas di antara mereka hidup hanya sekedar hidup karena mereka hidup tanpa tujuan. Jadi, kesuksesan itu akan mengacu kepada hal yang punya tujuan. Jadi, saya sarankan, ayo teman-teman semua, kita gali energi yang kuat di dalam diri kita. Ayo kita terus belajar untuk menciptakan tujuan hidup yang jelas, tujuan hidup yang spesifik, tujuan hidup yang clear. Sehingga apapun yang kita arahkan, apapun yang kita tujukan itu bisa tercapai. Bahkan teman-teman semua, ada salah satu mentor saya berkata bahwa hati-hati di dalam imajinasi. Karena ketika kamu memiliki tujuan, pasti kamu berimajinasi kan? Dan hati-hati di dalam imajinasi. Kenapa? Karena kalau kamu gagal mengimajinasikan itu dengan konkret, dengan clear, dengan spesifik, maka sesungguhnya kamu sedang merencanakan kegagalan itu sendiri. Jadi hati-hati di dalam berimajinasi. Kenapa? Karena pikiran sadar dan pikiran bawah sadar kita itu malah yang lebih bagus. Tentu yang lebih maksimal adalah pikiran bawah sadar kita. Dan pikiran bawah sadar ini tidak bisa membedakan antara realita dan imajinasi. Mana yang sering kita ulang-ulang itu yang akan terjadi. Jadi kalau kamu sekarang sedang galau, kamu sekarang sedang menderita, lalu yang kamu ulangi setiap hari, yang kamu pikirkan setiap saat
kesusahan, penderitaan, kegagalan, maka itu akan menjadi akut, itu akan menjadi penderitaan berkepanjangan. Tetapi kalau kamu sekarang menderita, kamu sekarang down, kamu sekarang galau, tetapi kamu punya imajinasi bahwa kegagalan ini pasti akan segera selesai, dan kamu selalu berpikir yang serius untuk meyakinkan imajinasi, untuk meyakinkan pikiran bahwa sebentar lagi masalah akan selesai, sebentar lagi akan mendapatkan solusinya, sebentar lagi akan mendapatkan kebahagiaannya. Terus itu yang kamu ulangi, maka yakin saya itu yang akan terjadi. Oleh karenanya, poin yang keempat itu adalah bagaimana kita belajar untuk memiliki tujuan hidup. Yang kelima, lagi-lagi, ayo kita belajar untuk memantaskan diri. Karena kesuksesan itu akan sejajar dengan kepantasan. Kekayaan itu akan sejajar dengan kepantasan. Kalau kamu memang pantasnya mendapatkan uang 50.000, maka sulit rasanya untuk kamu mendapatkan uang 100.000. Kenapa? Karena rasa pantasnya itu ada di 50.000. Nah sekarang ayo kita belajar untuk memantaskan diri. Sekarang kita pantasnya di 100 juta. Nah bagaimana kita memantaskan diri untuk 1 miliar? Bekerja keras untuk memantaskan diri dan tiba-tiba tembus, kita bisa dapat 1 miliar. Ini 1 miliar pertama dalam hidup kita. Ini yang saya rasakan di usia 21, 23, 24, 25. Itu saya rasakan itu. Tembus 100 juta, saya pantaskan diri untuk 500 juta. Sulit, tapi saya harus terus bekerja keras untuk memastikan memantaskan diri bisa tembus 500 juta. Setelah 500 juta didapat, alhamdulillah pada usia 21 tahun, terus saya tingkatkan lagi untuk menuju angka 1M. Terus ditingkatkan. Sekarang challenge-nya adalah bagaimana kita bisa tembus di dalam waktu 3 bulan bisa mendapatkan 20 miliar misalkan. Jadi kita bekerja keras untuk mendapatkan 20 miliar. Karena apa yang kita dapatkan itu akan berbanding lurus dengan pantasnya kita. Nah, untuk mendapatkan pantas ini, kita harus belajar. Oke? Untuk mendapatkan pantas ini, kita harus belajar. Kita harus action. Nah, untuk kita belajar yang paling menyenangkan adalah belajar dari kegagalan. Oke? Belajar dari kegagalan. Kegagalan kita secara pribadi atau kegagalan mentor-mentor kita. Kegagalan orang-orang yang kita petik hikmahnya menyerupai tentang apa yang kita kerjakan. Sehingga kita bisa banyak belajar dari kegagalan-kegagalan mereka. Karena itu adalah case nyata. Yang itu bukan sekedar teori, tapi itu adalah cerita nyata yang mereka rasakan. Atau termasuk dirimu sendiri rasakan. Jadi gagal artinya kalau semakin banyak kamu gagal, balik lagi nih poin ketiga, harus berani gagal. Artinya kalau kamu banyak gagal dan kamu berpikir dengan serius, maka kamu akan mendapatkan pembelajaran. Kalau kamu mampu mendapatkan pembelajaran, kamu akan melakukan perbaikan. Kalau kamu berhasil melakukan perbaikan, maka kamu akan meninggikan kualitas hidupmu, akan menjadi pantas. Nah, kalau kamu sudah pantas, kamu apapun yang kamu tuju, kalau udah pantas, yakin deh. Sama ceritanya. Bayangin, anak kecil usia 3 tahun minta mobil beneran di showroom mobil. Dibeliin nggak sama orang tuanya? Pasti tidak dibelikan, meskipun orang tuanya kaya raya. Tetapi kalau anak kecil datang ke toko mainan, dia pengen beli motor-motoran, dia pengen beli mobil-mobilan, dibelikan atau tidak? Dibelikan. Kenapa? Bukan karena uangnya yang tidak ada, tetapi karena anak kecil usia 3 tahun itu pantasnya main mobil-mobilan, bukan nyetir mobil beneran. Itu teman-teman semua, 5 hal yang harus kamu lakukan di usia 25 tahun ke bawah agar kamu mendapatkan kesuksesan segera. Dan saya bersyukur. Ini bukan kata mereka, ini bukan kata siapa-siapa, tapi ini adalah pengalaman nyata yang saya rasakan sejak mahasiswa baru tanggal 18 November 2013 sampai saat ini. Saya terus melakukan perbaikan. Seperti yang pernah saya bahas di video sebelumnya, 3 hal yang harus kamu lakukan untuk merubah kualitas hidupmu. Silahkan tonton di video berikutnya. Di video sebelumnya juga tentang hal-hal yang itu memacu untuk kamu bisa jauh lebih bahagia. Mudah-mudahan jika kita istiqomah menerapkan 5 hal ini, kamu mau masuk SNPTN, kamu mau keterima KIP kuliah,
kamu pengen menjadi mahasiswa terbaik, kamu pengen lulus SBMPTN, atau kamu pengen menjadi pengusaha, atau bahkan yang jauh lebih besar, kamu pengen meringankan orang tua dan mengumrohkan mereka. Mudah-mudahan apa yang kita tuju, apa yang kita inginkan bisa tercapai dengan cepat, dengan mudah, dan diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya Saifullah, mohon maaf atas segala kesalahan teman-teman semua, mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.